Puji Tuhan yuk. Ayo, ayo. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu GPTI Pondok Haliung. Aku selalu memujimu dan bersuka bagi namamu. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Aku anak sekolah minggu, berjanji terus mengiringmu. Yesuslah juru selamatku, yang telah tebus dosaku. Baca firman setiap hari dan melakukan perintahnya, lalu memuji namanya, belajar taat kepadanya. Shalom anak-anak, apa kabar semua? Nah, puji nama Tuhan, semuanya sehat ya. Semua masih semangat ya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Meskipun sampai saat ini kita masih ibadah online, Ibu guru percaya anak-anak tetap semangat beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini kita akan memulai dengan memuji, menyembah Tuhan. Semua anak-anak berdiri, kita akan naikkan pujian kita. Semuanya menyanyi ya. Ku menyembahmu, ku memuji
Engkaulah Rajaku. Kau sahabatku Yesus, Engkaulah segalanya. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku. Ku ingin lebih lagi merasakan indahnya hadirat-Mu. Rasakan jamahan Roh Kudus-Mu mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku, mengubahkan hidupku. Mari anak-anak kita berdoa, tangan dilipat, mata dipejamkan, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat sekali lagi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami beribadah kepada Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau urapi setiap kami yang melayani Engkau di tempat ini, juga anak-anak yang mengikuti ibadah saat ini, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, baik di tempat ini maupun dimanapun. Kami percaya kuasa-Mu tetap nyata Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau tuntun setiap kami, Engkau tolong setiap kami Tuhan, supaya kami dapat memuji Engkau, membesarkan nama Engkau, bersorak-sorai bagi kebesaran nama-Mu Tuhan. Biarlah kami mau belajar menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan, kami yang melayani saat ini Tuhan, baik worship leader, singer, juga para pemain musik, juga kameraman Tuhan. Engkau yang memakai setiap kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan semua ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Juga anak-anak yang mengikuti ibadah saat ini, Engkau berkati, Engkau beri hikmat-Mu Tuhan, supaya mereka juga belajar untuk memuji Engkau, menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji syukur kami naikkan di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Nah, kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Anak-anak kalau saat ini mungkin guru-gurunya sudah mengundang anak-anak untuk ikut ibadah meskipun online. Anak-anak harus tetap semangat ya, karena Tuhan itu memakai orang tua kalian, memakai guru-guru kalian untuk datang kepada Tuhan. Nah, kita akan memuji Tuhan. Dengar, Dia panggil nama saya. Haleluya, semua bertepuk tangan. Panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu.
kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya, setinggi-tingginya lagi, semuanya lebih tinggi kasih Yesus. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Lagi yuk. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih siapa? Lebih tinggi kasih Yesus. Amin. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Haleluya. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Haleluya. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa. Haleluya. Semua bangsa di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Haleluya. Beri sorak-sorai yang bagi Allah kita. Puji nama Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan. Pujian tadi mengatakan Tuhan mengasihi, Tuhan mencintai semua anak di dunia. Bahkan Tuhan mencintai, mengasihi semua bangsa-bangsa yang ada di dunia. Nah, anak-anak juga harus mengasihi Tuhan ya, dengan segenap hati anak-anak. Nah sekarang anak-anak akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan memberi kekuatan bagi anak-anak supaya anak-anak dapat tumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Anak-anak siapkan ya Alkitabnya, juga hati dan pikiran anak-anak supaya firman Tuhan yang anak-anak terima boleh tertanam dalam kehidupan anak-anak, dan anak-anak boleh diberkati melalui firman Tuhan hari ini. Kita akan memuji Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah setiap kerinduan kami Tuhan, anak-anak-Mu, untuk mengasihi Engkau lebih lagi. Karena Engkau sudah mengasihi kami, biarlah kami mau belajar membalas cinta kasih-Mu Tuhan, dengan segenap kehidupan kami, dengan segenap jiwa kami Tuhan. Meskipun anak-anak sekolah minggu ini masih kecil, biarlah Engkau tuntun mereka melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk tumbuh lebih lagi mengasihi Engkau, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya puji-pujian kami menyenangkan hati Engkau, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, menjadi persembahan yang hidup bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau urapi setiap guru-guru yang akan menaburkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Hikmat-Mu saja Tuhan yang turun atas setiap guru-guru ini Tuhan, supaya apa yang ditaburkan, apa yang disampaikan, semua adalah kebenaran yang dari Engkau Tuhan. Dan setiap anak-anak yang mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan, boleh tumbuh di dalam Engkau, tumbuh semakin mengasihi Engkau, dan mereka boleh tumbuh tidak terhilang, tetapi tetap di dalam genggaman tangan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, bagaimana kabar kalian kali ini? Bu Puji yakin dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat, terlebih selalu luar biasa dan bersuka cita bersama keluarga. Anak-anak, tadi kita sudah banyak memuji Tuhan, kita sudah belajar menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita, dan sekarang tiba waktunya kita untuk belajar bersama, yaitu belajar firman Tuhan. Bu Puji sampaikan kepada kalian, dan Bu Puji juga akan belajar, ya. Jadi bukan hanya Bu Puji mengajarkan kalian, tetapi Bu Puji juga belajar bersama-sama dengan kalian melalui firman Tuhan yang akan kita bahas bersama. Nah, anak-anak bisa siapkan Alkitab, kemudian kertas, juga alat tulis untuk mencatat ayat emas yang akan kita hafalkan nanti, dan juga aktivitas yang akan Bu Puji berikan kepada anak-anak di akhir firman Tuhan nanti sebelum kita akhiri ibadah, ya. Nah, puji nama Tuhan. Firman Tuhan kita kali ini yaitu akan belajar tentang menasehati karena mengasihi. Sekali lagi Bu Puji ulangi, menasehati karena mengasihi. Kok judulnya itu toh Bu? Kalau kita mengasihi, apa kita harus memberikan nasihat? Iya, kalau kita mengasihi seseorang, kita harus belajar membawa orang itu hidup di dalam kebenaran kalau dia melakukan kesalahan. Nah, kalau kita tahu teman kita melakukan kesalahan, kalau kita mengasihi dia, jangan kita biarkan, tetapi justru malah kita kasih tahu, kamu tidak boleh gitu loh, itu dosa, Tuhan tidak suka sama perbuatan kamu. Itu tandanya kalau kita mengasihi teman kita, yaitu dengan memberikan nasihat, dengan mengingatkan. Nah, ini hanya untuk awal saja ya anak-anak. Dan firman Tuhan kita yang bertema menasehati karena mengasihi ini, anak-anak bisa catat, terdapat di dalam Yosua 8 ayat 30 sampai 35. Puji ulangi, terdapat di dalam Yosua 8 ayat 30 sampai 35. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang sudah kalian baca yaitu di dalam Yosua 8 ayat 30 sampai 35 mengisahkan bagaimana Tuhan memberikan kekuatan kepada bangsa Israel pada waktu melawan bangsa Ai. Nah, setelah bangsa Ai dibinasakan oleh bangsa Israel, tentunya bukan dengan kekuatan sendiri ya anak-anak ya, tetapi dengan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk mendirikan sebuah mezbah
di Gunung Ebal bagi Tuhan Allah Israel yang disembah. Anak-anak, Tuhan memberikan persyaratan kepada Yosua, tidak sembarang batu yang bisa dijadikan mezbah untuk korban persembahan. Tetapi Tuhan meminta kepada Yosua untuk menyiapkan batu yang tidak dipahat, tidak diolah, bahkan tidak tersentuh oleh perkakas dari besi atau apapun. Maksudnya bagaimana itu, Bu? Batu kok diolah, batu kok tersentuh dengan perkakas besi. Nah, anak-anak, batu yang dikehendaki oleh Tuhan di sini adalah batu yang asli sesuai dengan dari asalnya. Jadi tidak boleh dibentuk kotak-kotak, tidak boleh dibentuk segitiga. Itu kan karena mendapat sentuhan tangan manusia. Mungkin dipahat, mungkin juga ditempa dengan besi dan sebagainya. Tetapi Tuhan minta supaya Yosua menyediakan batu yang berasal dari alam. Nah, di sini kemudian Yosua kemudian menyiapkan batu sesuai dengan yang disyaratkan oleh Tuhan. Dan di atas batu itu juga Yosua menuliskan salinan 10 perintah Tuhan, salinan hukum Musa yang ditulis di depan bangsa Israel. Mengapa, Bu, kok harus 10 hukum Musa atau 10 perintah Tuhan yang harus dituliskan di situ? Mengapa tidak peraturan-peraturan bangsa Israel? Tidak, anak-anak. Di situ diperintahkan kepada kepada Yosua, ya, kepada Yosua supaya menyalin 10 perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu diberikan kepada manusia dan juga manusia melakukan perintah itu untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kalau kehidupan bangsa Israel seturut dengan 10 perintah Allah, maka Tuhan akan berkenan terhadap kehidupan bangsa Israel. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, seluruh orang Israel, baik itu para tua-tua, kemudian para pengatur pasukan atau pemimpin pasukan, juga para hakim berdiri sebelah menyebelah di depan mezbah korban persembahan tadi. Dan bukan hanya para tua-tua, juga para pengatur pasukan, tetapi di situ juga berdiri para imam dan juga para pengangkut tabut perjanjian. Apa toh, Bu, maksudnya kok itu ada para tua-tua, terus kemudian para pengatur pasukan, terus ada juga para imam, ada juga para pengangkut tabut perjanjian? Itu adalah kedudukan yang dikaruniakan kepada mereka yang saat itu ada di situ. Jadi pada zaman dahulu, ya anak-anak, di negeri Israel itu mereka yang sudah dipilih oleh Yosua, bukan hanya Yosua tetapi oleh Musa juga, mereka memiliki kedudukan masing-masing. Ada yang menjadi para tua-tua, kemudian ada yang menjadi para pengatur pasukan, ada juga yang menjadi para hakim, juga para imam, dan mereka yang bertugas mengangkut peti perjanjian yang begitu berat. Itu adalah jabatan yang dimiliki oleh bangsa Israel yang sudah ditahbiskan dan dikuduskan. Jabatan itu juga ada pada kehidupan kita sekarang, seperti juga pada zaman sekarang, ya anak-anak. Mungkin di gereja ada Bapak Gembala, kemudian ada juga para pengerja, ada juga para aktivis, ada juga mereka yang bertugas sebagai aser dan sebagainya. Nah, dengan jabatan-jabatan yang diberikan dan dianugerahkan oleh Tuhan itu kepada setiap individu, Tuhan ingin supaya mereka tetap ingat akan firman Tuhan.
Jadi kalau kita memiliki jabatan seperti itu, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh tinggi hati, karena jabatan itu diberikan oleh Tuhan kepada kita, dikembalikan lagi kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, kita kembali ke firman Tuhan ya. Anak-anak, setelah seluruh orang Israel dan mereka yang memiliki jabatan tadi berdiri sebelah menyebelah di dekat mezbah korban persembahan, nah, begitu juga dengan para pendatang maupun anak negeri. Karena tidak hanya orang tua tetapi juga ada para remaja ya. Dan mereka sebagian berdiri menghadap Gunung Gerisim dan sebagian lagi mereka berdiri menghadap ke Gunung Ebal seperti yang diperintahkan oleh Musa. Nah, sesudah mereka berdiri sesuai dengan yang diperintahkan, maaf bukan Musa ya, salah lagi Bu Puji, Yosua. Setelah mereka berdiri sesuai dengan posisi yang dikehendaki oleh Yosua, kemudian dibacakanlah hukum Taurat kepada mereka semua, baik itu berkatnya maupun kutuknya. Dan ini terdapat di dalam Ulangan 28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-46. Di situ dituliskan berkat dan juga kutuk. Kita akan mendapatkan berkat kalau kita hidup seturut dengan firman Tuhan. Hidup kita akan diberkati kalau kita mau melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Meskipun itu tidak gampang, karena seringkali kita melakukan firman Tuhan bertentangan dengan hati kita. Kita melakukan firman Tuhan kadang kita tidak disukai orang, tapi itu harus kita lakukan kalau hidup kita ingin berkenan kepada Tuhan ya anak-anak. Dan di dalam Ulangan 28 ayat 1 sampai 46 juga terdapat kutuk yang akan kita terima kalau hidup kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya gimana Bu, hidup yang tidak sesuai dengan firman Tuhan? Kalian pasti lebih mudah untuk mengingatnya. Semasa kalian anak-anak, contoh seusia kalian misalnya saja di sekolah, meskipun ini sekolahnya online ya, kita ingat kembali pada waktu kita sekolah bersama-sama dengan teman-teman, mencontek itu enggak apa-apa Bu, kan aku enggak belajar daripada aku dapat nilai jelek. Boleh apa tidak? Tetap tidak boleh. Kalau kita jujur, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Contohnya lagi yang sedikit berat, mencuri. Nah, mencuri meskipun apa yang kita ambil itu milik keluarga kita, itu mencuri apa bukan? Sama saja, itu juga mencuri anak-anak. Enggak kok Bu, ini punyanya mama tadi, uangnya 5.000 itu loh Bu, ada di atas meja. Enggak ada yang tahu Bu. Tuhan tahu enggak? Tahu. Meskipun itu milik orang tua bekerja juga untuk memberkati kamu, tapi kamu juga harus tetap izin kepada orang tua kalau mau mengambil apa yang tidak menjadi hakmu. Dan bahkan banyak lagi hal-hal yang bisa menimbulkan atau yang bisa mendatangkan kutuk Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti mungkin kalian lihat di televisi, pembunuhan, kemudian banyak hal-hal kejahatan-kejahatan yang membuat hidup kita ini akhirnya harus menerima kutuk dari Tuhan. Tetapi sekali lagi kita diberikan pilihan oleh Tuhan, kita mau menerima berkat atau kita mau menerima kutuk. Sekali lagi semuanya itu pilihan dikembalikan Tuhan ke dalam tangan kita. Tentu saja Bu Puji, anak-anak, orang tua kalian pasti ingin hidupnya mendapatkan berkat. Bahkan kalau bisa berkatnya itu loh Bu, berkelimpahan Bu. Mau beli apa aja bisa, mau kemana-mana aja bisa. Tidak pernah tidak punya uang. Nah, itu yang diinginkan oleh setiap manusia ya anak-anak. Tetapi kalian juga harus ingat, bahkan berkat itu bukan hanya uang, tapi kesehatan, nafas yang kita hirup setiap kita bangun pagi, itu juga berkat yang tidak ternilai dan toko tidak ada yang jual, ya kan? Oleh karena itu, berkat sekecil apapun harus kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Oleh karena itu, kalau kehidupan kita ingin selalu diberkati, syaratnya adalah
kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kalau kita tidak ingin menerima kutuk, kita harus menghindari atau menjauhkan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Nah, anak-anak, dari firman Tuhan yang Bu Puji sampaikan tadi, ada satu pelajaran yang dapat kita ambil. Ya, meskipun kita menjadi orang pinter, mungkin kita dipercaya oleh bapak dan ibu guru, kita dipercaya oleh negara, apapun yang berkat yang kita miliki saat ini, mungkin jabatan, kedudukan, menjadi orang penting dan sebagainya. Satu hal yang harus kita ingat, kita tidak boleh melupakan firman Tuhan. Ingat-ingatlah firman Tuhan itu di dalam hati kita. Karena kalau kita dari masa sekolah minggu ini kita belajar mendengarkan firman Tuhan, mengingat-ingat firman Tuhan, belajar melakukan firman Tuhan, hal itu akan selalu bisa menjadi rema dalam kehidupan kita sampai kita dewasa. Bu Puji dulu juga kecil seperti kalian, ikut sekolah minggu seperti kalian. Dan sampai sekarang pun Bu Puji belajar firman Tuhan, berbagi firman Tuhan, menjadi guru kalian. Semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, selalu ingat firman Tuhan itu di dalam hati kita. Simpan firman Tuhan itu di dalam loh hati kita, supaya hidup kita diberkati dan kita juga menjadi berkat. Karena firman Tuhan satu-satunya tali yang dapat membawa kita ke dalam kehidupan kekal, yaitu surga mulia. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam aktivitas, kita akan buka Alkitab kita, ayat masnya bisa kalian catat di dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Bu Puji ulangi di dalam 1 Timotius 1 ayat yang kelima. Mari kita baca bersama-sama. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Yuk kita ulangi ya. Kita baca bersama-sama lagi. 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Amin. Kalian catat ayat masnya. Dan sekarang aktivitas kita kali ini. Tadi Bu Puji di tengah-tengah firman Tuhan sudah Bu Puji sampaikan 10 perintah Tuhan. Dan anak-anak bisa catat di dalam Keluaran 20 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Aktivitas kita adalah kalian tulis 10 perintah Tuhan atau 10 perintah Allah dari 1 sampai 10. Yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kemudian yang kedua, jangan membuat patung dan menyembahnya, dan seterusnya sampai 10 perintah Allah yang ke-10 ya. Seperti ini hanya sederhana saja. Minta tolong Kak Dani di Zoom. Nah, kalian bisa tulis mungkin di kertas di kertas buffalo, di kertas buku gambar, bisa juga di kertas buku tulis. Yang penting yang ada di rumah ya, kalian tidak perlu membeli. Kalian tulis judulnya di atas 10 perintah Allah. Kemudian perintah yang pertama, kedua, ketiga sampai yang ke-10. Setelah itu kalian hias. Ya, kalian hias sebagus mungkin, dan setelah selesai bisa kalian share kepada guru kelas kalian masing-masing. Jangan lupa Bu Puji inginkan wajah anak-anak ya. Jadi kehadiran dan aktivitas anak-anak itu terbukti
Bukan cuman difoto tugasnya aja, kemudian di-share kepada Bapak Ibu Guru. Jangan, Bu Puji kangen sama kalian. Jadi Bu Puji ingin melihat wajah kalian satu persatu. Misalnya aja ini sudah jadi 10 perintah Tuhan. Pakai gaya boleh. Ini difoto kemudian di-share begini, kemudian begini. Nah, wajah cantiknya, wajah cakepnya ditunjukkan. Bu Puji kangen loh sama kalian. Biasanya kita kan ibadah tatap muka. Nah, sekarang kita ibadah online. Jadi, anak-anak tetap bisa kelihatan cantik dan cakep meskipun ibadah di rumah. Dan jangan lupa ya, untuk kelas tengah, Yohanes 4:5-6, kemudian Matius 4:5-6, dan Paulus 2 dan 3. Jangan lupa di-share kepada guru kelas masing-masing tugas kalian untuk kali ini. Nah, anak-anak, dengan berakhirnya tugas yang Bu Puji bagikan kepada anak-anak semua, maka berakhir pula lah kebersamaan kita kali ini dalam ibadah online Sekolah Minggu GPT Immanuel Madiun. Kiranya puji-pujian juga firman Tuhan yang sudah kita jalani bersama, kita lakukan bersama, kita belajar menyenangkan hati Tuhan dan belajar melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita berpisah ya. Kita akan lipat tangan, tutup mata, dan belajar berdoa dengan sungguh-sungguh menghadap hadirat Tuhan. Bapa di surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Kali ini kami kembali boleh beribadah bersama-sama, belajar memuji dan memuliakan nama-Mu, juga mendengarkan sebagian dari nasihat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kepada kami bahwa kami harus belajar mengasihi orang lain, belajar mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi Engkau ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami belajar melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, karena firman-Mu menjadi tali pusat satu-satunya dalam kehidupan kami yang membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal, yaitu surga mulia. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kakak-kakak yang sudah memainkan musik, para guru yang sudah memimpin pujian, dan memberkati keluarga anak-anak-Mu dimanapun mereka berada mengikuti ibadah online ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan memberkati Indonesia, terlebih Tuhan memberkati kota Madiun yang kami cintai, sehingga pandemi ini boleh segera lalu dari kehidupan kami, dan kami boleh beribadah bersama-sama dengan sukacita. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Gembala ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, marifat, dan kesehatan, supaya dapat menggembalakan kami, anak-anak Engkau, dan dapat membawa kami lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk orang tua murid dimanapun mereka berada, baik yang bekerja di Madiun maupun di luar kota maupun yang bekerja di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai dimanapun orang tua anak-anak ini berada. Tuhan juga memberkati kami semua yang sudah mengikuti ibadah online sekolah minggu pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Anak-anak, sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji namanya, belajar tak